Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdurrahman selaku dosen praktik akuntansi dan bisnis kontemporer. Di sini saya Ahmad Azan Taufan, kelas akuntansi 701, akan memaparkan hasil pengerjaan makalah saya dengan topik transformasi digital, di mana ini merupakan kelanjutan dari UTS dan tugas semester. Tema yang saya ambil dari transformasi digital ini merupakan bagaimana mengubah cara kerja dan hidup di era modern. Kita sudah tahu bahwa transformasi digital merupakan proses adopsi teknologi digital yang menyeluruh untuk mengubah cara kerja organisasi, pola interaksi dengan pelanggan, dan efisiensi operasional guna menjawab tantangan bisnis modern. Di sini saya akan menguraikan berbagai aspek transformasi digital, termasuk konsep dasar, implementasi strategis, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Baik, sebelum membahas lebih dalam mengenai transformasi digital, kita perlu mereview kembali tentang apa itu transformasi digital. Yang pertama, mengenai definisinya. Secara singkat, transformasi digital berarti integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis untuk menciptakan nilai yang baru. Yang kedua, cakupan dari transformasi digital itu melibatkan perubahan model bisnis, budaya organisasi, dan strategi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Kemudian, apa saja yang menjadi pilar utama transformasi digital? Yang pertama, teknologi sebagai penggerak. Teknologi seperti AI, blockchain, dan IoT menjadi fondasi untuk menciptakan solusi inovatif yang sebelumnya tidak mungkin dicapai. Yang kedua, data sebagai inti keputusan. Jadi, pada saat ini pengelolaan dan analisis data yang efektif memungkinkan organisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengambil keputusan strategi yang tepat. Kemudian, budaya organisasi yang berubah. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kolaborasi lintas fungsi, dan pembelajaran berkelanjutan, sehingga menjadi kunci keberhasilan dari transformasi digital itu sendiri. Pada saat ini, transformasi digital sudah menjadi tren, baik di Indonesia maupun secara global. Yang pertama, prioritas global. Transformasi digital telah menjadi agenda utama di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga manufaktur. Perusahaan teknologi global menggunakan AI dan machine learning untuk menciptakan produk yang inovatif. Nah, di Indonesia sendiri, kita sudah menerapkan program Making Indonesia 4.0 untuk mendorong adopsi teknologi di sektor industri, perbankan, e-commerce, sehingga menjadi pionir dalam adopsi teknologi digital. Dengan layanan perbankan digital dan platform e-commerce yang merevolusi cara masyarakat bertransaksi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam proses implementasi transformasi digital itu? Ada 4. Yang pertama, analisis kesiapan digital. Jadi, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu infrastruktur, teknologi, serta keterampilan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Apakah bisa mengadaptasi dan siap atas transformasi digital ini. Yang kedua, merumuskan strategi digital. Jadi kita harus menetapkan dulu visi yang jelas, menyusun roadmap implementasi, dan menentukan KPI untuk memantau kemajuan transformasi digital. Yang ketiga, perusahaan harus berinvestasi pada infrastruktur teknologi, seperti cloud computing, platform digital, dan sistem keamanan cyber untuk memastikan operasional yang efisien dan aman. Kemudian yang terakhir, yaitu pengembangan SDM digital. Jadi tidak berguna sebuah tools itu canggih apabila SDM-nya tidak dilatih juga untuk mengoperasikannya, seperti itu. Oke, pada kali ini kita akan melakukan studi kasus atas perusahaan Gojek yang sudah menerapkan transformasi digital. Gojek saat ini sudah menciptakan ekosistem digital yang komprehensif, mengintegrasikan layanan transportasi, pembayaran digital, dan pengantaran makanan. Keberhasilan ini menjadi model bagi perusahaan lain dalam melakukan transformasi digital. Ada 3 garis besar yang dilakukan oleh Gojek. Yang pertama yaitu adopsi Big Data dan AI. Jadi, menganalisis pola perilaku pelanggan dan mengoptimalkan rute transportasi atas riwayat-riwayat dan data-data yang mereka punya dari data sebelumnya. Kemudian yang kedua ada platform multi-service. Jadi berbagai layanan terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga pengguna menjadi nyaman dalam menggunakannya. Tinggal buka satu aplikasi, semua menunya sudah ada. Kemudian yang ketiga, kemitraan strategis. Kolaborasi dengan mitra lokal dan global untuk memperluas jangkauan layanan. Selain Gojek, kita bisa melakukan pembelajaran dari adanya transformasi digital di bidang pendidikan.
Di mana kita tahu sejak COVID, sistem pendidikan kita jadi banyak berubah, ya awalnya full luring, sekarang sudah beralih menjadi daring. Ada 4 garis besar. Yang pertama, platform daring. Sekarang aplikasi-aplikasi maupun startup sudah menggunakan platform daring seperti Ruang Guru, Zenius, menawarkan materi pembelajaran yang interaktif. Kemudian ada video conferencing, jadi menggunakan Zoom dan Google Meet untuk kelas jarak jauh, dan ini sudah diterapkan di berbagai macam sekolah maupun universitas. Kemudian adanya LMS atau Knowledge Management System. Nah, di sini pembelajaran terstruktur dan terorganisir sehingga mahasiswa ataupun murid bisa mengakses materi tanpa menggunakan materi fisik. Kemudian yang keempat, ada aplikasi edukasi seperti game, AR, VR untuk pembelajaran interaktif. Jadi mahasiswa ataupun murid tidak cenderung bosan dengan materi yang ada karena sekarang sudah banyak inovasinya yang bisa dalam bentuk game juga. Lalu apa sih sebenarnya manfaat strategis dari transformasi digital ini? Ada 3. Yang pertama, inovasi produk dan layanan. Adanya transformasi digital membuat perusahaan bisa melakukan inovasi dan memberikan solusi yang baru dan relevan. Yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan adanya transformasi digital, perusahaan bisa melakukan personalisasi layanan dengan AI. Jadi sudah terotomatis sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan data yang ada. Kemudian yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan adanya transformasi digital, banyak kegiatan-kegiatan perusahaan yang sudah terotomatisasi dan produktif akhirnya, karena optimal penggunaannya. Nah, ini memberikan peluang untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan. Seperti contohnya AI yang bisa mendeteksi apa sih sebenarnya yang pelanggan inginkan dan selama ini puas, seperti itu. Selain manfaat, ada pula dampak positif transformasi digital pada masyarakat. Jadi tadi dari sisi perusahaan, sekarang dari sisi masyarakat. Yang pertama, inklusi digital. Transformasi digital memungkinkan lebih banyak orang mengakses layanan keuangan, pendidikan, dan kesehatan tanpa batasan geografis. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Jadi bukan berarti majunya teknologi akan membuat lapangan pekerjaan berkurang, tidak. Tapi justru menciptakan peluang kerja baru seperti di bidang teknologi dan ekonomi digital. Tapi memang kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan keahliannya jadi bergeser pada digitalisasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Layanan digital memudahkan akses terhadap informasi dan layanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lalu dalam penerapannya bukan berarti tidak ada tantangan internal. Pasti ada tantangan internal, yaitu apa saja? Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Kadang banyak karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja lama yang masih tradisional. Karena mereka malas belajar salah satunya, sehingga dapat menghambat transformasi digital dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, kurangnya keterampilan digital. Oke, teknologinya sudah baru, tapi kadang penggunanya atau usernya belum mendapat pelatihan yang cukup sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, integrasi sistem legacy. Jadi, untuk menggabungkan sistem yang lama dengan sistem yang baru itu perlu namanya integrasi, dan itu bukan hal yang mudah dan perlu waktu juga buat tim IT di tempat tersebut. Selain hambatan internal, ada pula hambatan eksternal transformasi digital. Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan. Jadi, terkadang kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan transformasi digital. Kita juga perlu mengecek pada regulasi dan kebijakan yang berlaku. Jangan sampai apa yang kita rancang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, keamanan cyber. Semakin kita meningkatkan digitalisasi kita, maka kita harus aware juga bahwa keamanan cyber kita juga harus ditingkatkan. Jadi sejalan seperti itu untuk melindungi data sensitif dan menjaga kepercayaan pelanggan. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari transformasi digital ini? Yang pertama yaitu integrasi secara menyeluruh. Keberhasilan sebuah transformasi digital bergantung pada integrasi teknologi, budaya kerja, dan strategi bisnis. Contohnya, Gojek sudah menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam menciptakan nilai tambah bagi pengguna. Kemudian yang kedua ada adaptabilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Sektor pendidikan menunjukkan bagaimana tekanan eksternal dapat mempercepat adopsi teknologi, yaitu seperti kemarin pandemi, sehingga mau gak mau pendidikan harus tetap jalan dan
Satu-satunya cara yaitu dengan cara online, sehingga dengan tekanan tersebut akhirnya bisa dilakukan transformasi. Yang ketiga, inklusivitas. Jadi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat yang merata dan mengatasi kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Kemudian, mari kita analisis kembali kunci dari transformasi. Yang pertama, keberhasilan multidimensi, yaitu bagaimana kita mengubah model bisnis dan pendekatan pada pelanggan. Jadi lagi-lagi kita harus memperhatikan aspek pelanggan, kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, data sebagai aset. Jadi kita tuh punya data, sebuah perusahaan punya data. Kita harus memaksimalkan data tersebut dengan melakukan analisis sehingga bisa, oh, keunggulan dari produk kita tuh ini gitu dibandingkan perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Nah, kunci dari namanya teknologi pasti dari infrastrukturnya juga mendukung atau tidak gitu. Jangan sampai idenya bagus tapi infrastrukturnya tidak bisa memaksimalkan itu. Kemudian yang keempat, transformasi budaya. Jadi kita harus mendukung inovasi dan kolaborasi. Jangan sampai dengan adanya teknologi malah pegawai menjadi pasif dan tidak memberikan inovasi dan kolaborasinya. Seperti itu. Lalu, apa saja peluang di masa depan? Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Selalu ada solusi kreatif atau inovasi atas pengembangan teknologi baru. Jadi teknologi itu tidak stuck di situ-situ saja. Bahkan dengan adanya AI, bisa jadi AI sendirilah nantinya yang akan menciptakan pengembangan teknologi terbaru itu. Yang kedua, kolaborasi global. Jadi perlu adanya peningkatan kerjasama lintas batas dan industri. Seperti contohnya Gojek yang awalnya hanya untuk layanan antar makanan, mengantar orang, bekerja sama dengan Tokopedia sehingga menjadi satu GoTo, sehingga dua platform yang berbeda menjadi satu, menjadi sebuah kolaborasi. Kemudian yang ketiga, personalisasi lanjutan. Jadi layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Lagi-lagi kita harus memperhatikan sebelum melakukan sesuatu kita perlu melihat apa sih kebutuhan individu, apa sih kebutuhan pasar itu, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang baru sesuai kebutuhan mereka. Kesimpulan selanjutnya yaitu transformasi digital sebagai kebutuhan strategis. Nah, seperti apa? Yang pertama, dari sisi kebutuhan. Transformasi digital sekarang sudah menjadi keharusan bagi organisasi apapun, baik perusahaan maupun instansi pemerintah, untuk tetap kompetitif dan untuk tetap bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Karena di era revolusi industri 4.0 ini melibatkan perubahan menyeluruh dalam teknologi, model bisnis, dan budaya kerja. Kemudian implementasi. Keberhasilan transformasi digital bergantung pada pendekatan yang komprehensif, mencakup analisis kesiapan, strategi yang jelas, investasi teknologi, dan pengembangan SDM. Lalu, dampak luasnya dapat memberikan manfaat strategis bagi organisasi dan dampak positif pada masyarakat. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi secara proaktif. Sekian pembahasan mengenai transformasi digital. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.